Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tanpa terasa ya, sudah memasuki tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ya. Sebuah perjalanan cukup panjang dalam dinamisasi kehidupan peradaban Islam mengarungi muka bumi ini. Tahun baru datang sebagai pengingat untuk melihat apa yang telah kita kerjakan di tahun sebelumnya. Oleh karenanya, awal tahun baru menjadi awal yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri terhadap apa yang telah diperbuat di masa lalu. Nah, pada tahun baru ini, kita karena ada kegiatan vaksin, Bapak Ibu semuanya, maka Mutakin memutuskan untuk melaksanakan KBM asinkronus, KBM online kelas ya, melalui Sekolah Pintar Indonesia. Jadi hari ini tepat di 1 Muharram 1443 Hijriah, sesuai dengan kebijakan pemerintah ya, bahwasannya tetap aktivitas dilaksanakan di 1 Muharram dan tanpa mengoreksi esensi refleksi kehadiran bulan Muharram yang penuh keagungan dan kebarokahan dari perspektif sejarah Islam. Tetap kita melaksanakan KBM dan insya Allah sebagai refleksinya tadi malam ya kita sudah melaksanakan kajian keislaman bersama Ustadz Sofyan Sauri ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi apa yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan Sauri tadi malam. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan vaksin. Semua wali kelas terlibat, sebagian besar siswa juga mengikutinya. Karena itulah maka tadi disampaikan pada hari ini adalah KBM kita melaksanakan dengan asinkronus dan esok hari adalah relaksasi ya, relaksasi untuk KBM. Kita akan melaksanakan KBM asinkronus, KBM online classes ya, melalui apa? Melalui Sekolah Pintar Indonesia. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti atau sudah melaksanakan KBM, sudah menyiapkan ya KBM-nya secara asinkronus ya. Oke, di sini saya sudah melihat pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini menjelang sudah ada beberapa rekan guru yang membuat KBM asinkronus ya, KBM asinkronus. Yang pertama ini ada Ibu Enden. Nah, Ibu Enden, KBM asinkronusnya ini adalah tidak di setel durasi waktunya ya. Nah, ini apa Pak? Berarti sudah berusaha untuk bagaimana Ibu Enden ini membuat KBM asinkronus. Nah, kalau nanti diklik detail kelasnya, nah, Ibu Enden ini belum juga menyertakan materi ya. Versi siswa nanti siswa akan mengisi dengan sendirinya daftar hadir mereka. Apalagi kalau ada tugas yang harus dikerjakan nanti tinggal dinilai berapa tugasnya, nanti akan muncul di sini apa saja yang mereka kerjakan tugasnya. Ini terima kasih Bu Enden ya. Ibu Enden ini telah membuat mencoba membuat kelas KBM online meskipun ini adalah hanya instruksi di sini. Instruksi belum memberikan namanya materi tugasnya di kelas KBM online. Dan ini adalah Ibu Elis ya. Ibu Elis, nah, Ibu Elis sudah bagus, ini adalah sudah menyertakan waktu KBM-nya, yakni mulai pukul 13 sampai dengan pukul 14. Jadi dituliskan ya, mulai KBM-nya 13, selesainya adalah pukul 14. Apakah Ibu Elis sudah menyertakan materi? Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah salah satu yang dibuat oleh rekan guru kita, Ibu Elis, tentang masalah materinya ya. Nah, di sini sudah lengkap ternyata Bapak Ibu semuanya. Nah, ini salah satunya KBM online di sini. Ini sudah lengkap bagaimana membuat sebuah materi ya. Jadi siswa itu tinggal mendownload apa yang materi yang akan disajikan. Nah, ini ya, bahan ajar unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi semester Gasal. Ini yang disampaikan apa bahan tayangnya ya, garis besarnya, garis besar tujuan pembelajaran terusnya. Ini ada ringkasan materinya ya, kegiatan belajarnya apa, kemudian dan seterusnya. Ini salah satu yang ada di KBM online-nya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat yang namanya materi, maka akan muncul materi itu adalah bisa. Di sini juga ada lengkap ya, ada siswa bisa tanya presensi, ini ada tadi sampaikan juga sama dengan Bu Enden, ada kehadiran siswa bisa absen dia sendiri untuk nanti ya. Kemudian untuk presensi juga akan bisa diunduh oleh kita ya, presensi seperti apa. Jadi pekerjaan siswa juga bisa dilihat oleh kita.
Oke, selanjutnya dilihat lagi siapa saja yang sudah membuat. Nah, ini Bu Ine ya, Bu Ine juga sudah membuat ya. Bu Ine sudah membuat KBM asinkronusnya di SPI ya. File materinya, detail kelasnya apakah ada file materi yang disampaikan? Wah, ini Bu Ine file materinya ada sederhana ya. Nah, coba cari link YouTube tentang pertandingan sepak bola. Ini cuma instruksi ya. Cuma instruksi ya. Mulai SPI paling lambat 11 Agustus 2021 pukul 23.59. Bener nggak? Wah, ini bener ini. Ini paling lambat nanti karena 11 Agustus nanti malam, besok malam berarti ya. Besok malam dikumpulkan 23.59 ya. Mulai SPI. Apakah bisa nggak mengumpulkan link YouTube-nya seperti apa? Ini juga kita akan pelajari. Oke, selanjutnya ada lagi di sini ada Ibu Devi. Ibu Devi juga sudah membuat KBM asinkronus pada hari ini ya. Untuk hari ini juga sudah dibuat. Kalau kita lihat detail kelasnya adalah juga sudah lengkap insya Allah ya, materinya juga bisa di-download. Apa saja nih materinya dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word sudah bisa dibaca oleh seluruh siswa ya, seperti itu. Oke, lanjut, ini adalah kita lihat lagi ada beberapa rekan guru yang sudah ini ada penjas ya, ada lagi di sini bahasa Arab nih Bu Peti Pera, insya Allah Ibu Peti Pera pun sudah menyampaikan detail materinya nih. Nah, ini ya bisa dilihat detail materinya. Ini Bu Peti Pera. Jadi siswa ketika kita menyimpan detail materi bisa melihat itu semuanya. Materi apa saja yang akan kita ajarkan di sini. Ini Bu Peti Pera menyampaikan menyimpan yang namanya materi ya. Oke, seperti itu. Ini sudah bagus dari sisi pemahaman, dari sisi materi. Ini juga sama Pak Ari ya. Pak Ari juga detail kelasnya kita lihat dan juga sudah sama menyimpan materi ya. Sudah menyimpan materi, presensinya juga materinya tinggal di-download ya di sini. Jadi siswa yang butuh materi pelajaran hari ini tinggal di-download. Nah, ini Manis Bahasa Pengajaran Hiji. Nah, ini spirit internalisasi integrasi Qurannya muncul ya dari namanya Pak Ari ya. Nah, ini tentang di Al-Baqarah 155 yang sudah dimunculkan. Ini juga apa yang akan dipelajarinya hari ininya, contoh memanis bahasa dan seterusnya ya. Ini adalah yang disampaikan oleh Pak Ari ya. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu semuanya kita lihat lagi. Pokoknya insan ini belum semuanya guru ya. Dari Pak Ari, ya, kemudian lagi bahasa Indonesia ya, ekonomi ini Bu Nunik juga. Bu Nunik sudah masuk ke kelas untuk hari ini. Ini Bu Nunik belum menyampaikan materinya ya. Nah, terus beberapa penerima ini hanya tugas saja, tidak ada materinya. Nah, hanya menyampaikan tugas saja, belum ada materinya ya. Oke, seperti itu. Nah, ini juga ada yang lainnya. Saya lihat ada siapa ini adalah Ibu Mr. Teng. Ini Mr. Teng. Mr. Teng sudah masuk, Bu Nunik dan seterusnya. Oke Bapak Ibu semuanya, ternyata baru sedikit Bapak Ibu guru yang menyimpan materi untuk hari ini ya, untuk bagaimana yang namanya membuat kelas online. Nah, pertanyaannya sesungguhnya bagaimana membuat kelas online itu sangat mudah sekali. Yang pertama itu ada sebagai buku panduan yang kemarin sudah diberikan ya. Ini ada di sini, kita cek aja kelas online di sini. Kita buat kelas online-nya. Klik kelas online. Nah, karena di sini saya menggunakan admin ya, maka saya bisa mengecek yang namanya seluruh guru ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu guru nanti tidak ada pilihan ini ya, pilihan mata pelajarannya. Kalau misalkan saya akan membuat sebuah kelas online, saya sendiri ya di sini ya. Nah, saya sendiri akan membuat kelas online-nya. Nah, berarti yang langkah pertama kalau Bapak Ibu guru tidak ada filter pilihan ini, karena Bapak Ibu guru langsung adminnya adalah Bapak Ibu sendiri. Kemudian klik kelas ya, kelas, buat kelas. Nah, ini sebuah kelas itu adalah di sini tampilkan semua kelas untuk memilih kelas mana yang akan kita ajar pada hari ini ya. Nah, kelas mana yang akan kita ajar pada hari ini. Kita pilih ya. Kita pilih kelas yang kita ajar pada hari ini. Misalkan saya adalah jadwalnya apalagi ya, taruhlah misalkan di kelas yang namanya 11 IPS 2. Oke. Nah, pilihan pelajaran apa? Di sini ada sejarah pemerintahan. Judul KD-nya, materinya apa? Nah, materinya akan disampaikan
itu adalah respon internasional ya terhadap kemerdekaan Indonesia. Respon internasional. Ini tulis aja seperti ini ya, kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, dari sini, kita sebagai pengantar materinya. Nah, pengantar materinya apa? Pengantar materinya ini adalah mengantarkan materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Kita ya pengantar materinya di sini ya. Kita tulis pengantar materinya apa, atau kalau ini juga bisa materinya sendiri di sini ditulis gitu kan. Bisa ditulis langsung di sini. Ya, atau bisa juga pengantar materi atau materi. Nah, di sini simak pelajari materi berikut ini. Misalkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pembelajaran kali ini simak materi PPT yang pelajaran hari ini. Hari ini masih akan membahas KD tentang respon internasional ya, respon internasional. Oke, internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, terhadap kemerdekaan Indonesia. Oke, ya, subnya adalah dari sisi respon PBB. Nah, pertama, karena ada PPT ya, ada PPT. Tadi materi tugas gimana menyimpan materi PPT? Kita cari PPT-nya kita di sini simpan. Materinya Bapak Ibu ada di mana gitu kan PPT-nya. Nah, saya menyimpan materi PPT-nya adalah di sini misalkan ya. Nah, di sini di sejarah peminatan bab 1A. Saya simpan materinya sini, saya sharekan. Nah, simpan, sharekan. Oke, jadi ini nanti akan bisa dilihat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyimakkan video. Nah, kemarin Ibu Nina ya, Ibu Nina pernah mencoba menyimakkan video ya. Nah, menyimakkan video itu adalah kita lihat menyimakkan video ini adalah dari sisi yang namanya mana, bagaimana caranya. Kita cari YouTube misalkan ya. Ini strateginya memang adanya di YouTube yang memudahkan biar tidak berat ya dari SPI. Ya, misalkan karena saya akan mencari materinya itu adalah tentang respon internasional, materinya submaterinya adalah peran PBB dalam kemerdekaan Indonesia ya. Maka di sini tulis, saya cari ketik di channel materi peran PBB dalam kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Semua materi insya Allah ada ya, banyak sekali rekan-rekan kita yang begitu banyak sekali memberikan materi-materi kepada kita semuanya dan itu sifatnya gratis. Oke. Nah, di sini adalah pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia ya. Oke, ini. Nah, ini contohnya. Ini kan ada materi yang begitu panjang ya, tokoh-tokoh siapa PBB merupakan respon terhadap kemerdekaan Indonesia ya, seperti ini. Nah, yang dibutuhkan adalah di SPI adalah oke, ini sudah tampilkan YouTube, sudah ditayangkan. Klik kanan, di sini ada salin kode smart. Nah, salin kode smart. Nah, ketika sudah salin kode smart, kita kembali ke yang namanya Sekolah Pintar Indonesia. Nah, kita simpan di sini di video ya. Di sini ada embed. Kita klik embed di sini. Klik. Oke. Nah, maka materi Bapak Ibu semuanya sudah bisa terlihat oleh siswa. Kapan mulai jam dilaksanakan hari ini ya? Hari ini 10 ya, jamnya ini sesuai dengan jam KBM lagi. Di sini sesuai dengan jam KBM Bapak Ibu mengajar jam berapa. Tapi berakhirnya karena kita sifatnya asinkronus, tidak harus pada hari itu, bisa pada hari itu harus selesai juga bisa, karena kita sesuai juga kalau pada hari itu selesai berarti tidak bisa mengikuti KBM ya. Tadi ada siapa Bu Enden ngetiknya bebas waktu tidak perhatikan. Dan Ibu Elis ada memperhatikan dan Bu Devi hanya 1 jam, berarti di luar itu anak-anak tidak bisa ini KBM secara online ya. Kalau ada tugas-tugas bisa dikerjakan tapi sifatnya terlambat. Misalnya di sini mulainya pukul 8.30 ya. Nih, oke, ini misalkan 8.30, tinggal tulis saja 8.30 di sini. Kapan berakhirnya? Oke, karena ini tugasnya sifatnya penugasan, oke lah, kita bikin nanti akan pertemuan lagi yang kedua misalkan pada hari Jumat tanggal 13 jam berapa pertemuan hari Jumatnya, dan misalkan
jam 9. Nah, berarti pada hari Jumat jam 9 anak-anak sudah. Nah, tinggal di sini pilihannya, notifikasinya nilai ditampilkan atau tidak. Kalau nilai ditampilkan dari tugas mereka itu adalah itu. Kalau tidak ada tugas ya kita abaikan. Nah, di sini saya hanya suruh menyimak saja, yang menyimak saya tidak ada tugas. Anak hanya disuruh menyimak bagaimana yang namanya materi yang kita sajikan gitu kan. Satu ada materi PPT di sini, yang kedua adalah materi dari YouTube seperti ini. Nah, oke, tinggal simpan. Nah, setelah simpan seperti itu adalah sudah berhasil kan. Nah, kalau berhasil berarti di sini sudah ada nampak tugas di yang namanya detail kelas. Kita lihat ya, detail kelas. Nah, tadi kan saya membuat untuk kelas 12 IPS 2 kan. Nah, ini detail kelasnya. Ya, ini materi PPT-nya ya. Tinggal di-download oleh siswa. Presensinya nanti siswa tinggal mengisi sendiri absennya. Bagaimana kita untuk mengetahui siswa yang hadir tidak, tinggal unduh presensi ya, unduh presensi ya, seperti itu. Pekerjaan siswa kalau kita nilai, kalau saya tadi tidak ada pekerjaan siswa ya. Karena nanti saya pekerjaan siswanya tidak akan difitur ini, akan difitur tugas PR. Nah, sama tugas PR juga sama ya. Kalau tadi Bapak Ibu hanya misalnya Bu Nunik sama Bu Enden ya, nah, tidak perlu di kelas online menyimpannya. Kalau hanya instruksi baca dan kerjakan tugas, nah, maka nanti harus di fitur di sini, fitur tugas PR ya. Kalau hanya instruksi, kalau ini adalah kelas online hanya untuk yang namanya siswa bagaimana membaca materi yang akan kita sajikan. Perbedaannya. Nanti ini ada unduh nilai, unduh file siswa ya. Kalau file siswa kan maksudnya kalau siswa itu sudah mengerjakan maka akan lihat ya kalau kita. Oke, misalkan saya akan melihat beberapa tugas yang pernah diberikan oleh siswa. Saya lihat misalkan Pak Ade yang tanggal berapa ya. Saya lihat tugasnya Pak Ade nih, Pak Ade MAD Selehudin ya. Pak Ade Selehudin ini dulu beberapa waktu lalu pernah memberikan namanya tugas ya kepada anak-anak. Itu kemarin misalkan Pak Ade ya. Apakah ada Pak Ade ini tugas arus searah nih yang Pak Ade ya. Pak Ade kemarin sudah bagus memberikan tugas. Nah, tuh arus searah, kerjakan, terima kasih. Ini materinya nih yang Pak Ade ya, ini materinya. Siswa bisa mendownload materi kan, ini materinya, ini ya, kayaknya dari Quiver ya Pak Ade ya. Ini materinya seperti ini, kemudian ya, anak kan baca, kenapa kelas online, anak membaca secara mandiri ya. Kemudian hadir enggaknya anak untuk membaca siswa, ternyata yang hadirnya ini, Bapak Ibu semuanya nih hadir ya. Yang lainnya tidak hadir, artinya tidak membaca ini, tidak membaca si SPI ini, siswa tidak hadir. Kemudian kalau di sini ada pekerjaan siswa, lihat. Nah, tadi kan ada nilai nih. Wah, ini ternyata belum ada satupun siswa yang mengerjakan. Karena apa? Karena di instruksinya Pak Ade adalah di sini ada soal pilihan ganda. Jadi anak belum ada yang melaporkan ya ke Pak Ade bagaimana tugasnya. Karena kalau ada bisa akan muncul. Oke, kita lihat Bapak Ibu guru sudah memberikan apa namanya penugasan, kira-kira siapa lagi ya, dan itu adalah nih kelas lain, mungkin di sini sudah ada yang memberikan tugas ya, MIPA 5 kemarin. Ada belum yang memberikan tugasnya? Presensi tugas nih belum juga ada yang mengerjakan tugas Pak Ade ya. Belum ada karena Pak Ade memberikan waktunya sampai 11 Agustus masih renggang meskipun diawalinya kemarin tanggal 9 tapi diakhiri pekerjaan tanggal 11 Agustus ya, seperti itu. Oke, kita lihat ini yang Pak Ade ya tugasnya. Pak Ade juga pernah beberapa waktu lalu itu sudah tanggal 8 berapa ya, sudah berapa siswa yang sudah mengerjakan, kita lihat Bapak Ibu semuanya. Oh, ini tanggal berapa ya Pak Ade kemarin tuh waktu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ini. Keterima Benda Tegar ya. Ade Solhudin sudah berakhir ini kelasnya, kita lihat ya. 6 Agustus ya kita kelasnya. Kelas sudah tidak, tapi Pak Ade sudah ada namanya di sini materi ya, pelajari katanya seperti itu. Presensi siswa yang hadir nih, berarti ada beberapa siswa yang belum hadir dan belum paham waktu itu. Pekerjaan siswa, nah ini belum kelihatan ya mengerjakannya. Oke, seperti itu. Oke, dari sisi itu kita lihat yang simulasinya siswa yang sudah mengerjakan. Oke, di sejarah aja lah yang saya ya. Yang sejarah tanggal berapa ya? Disintegrasi bangsa. Nah, ini ya. Misalkan disintegrasi bangsa KD, kita lihat saya juga hanya di sini detail kelas. Nah, ini respon internasional, yang banyak tugasnya yang waktu itu saya berikan pada siswa. Oke, ini ada siswa, apakah ada sudah mengerjakan presensi siswa yang hadir?
Kemudian lagi pekerjaan siswa. Oh ini bukan siswa, belum ada siswa mengerjakan, menghilang ya di sini. Pekerjaan siswa. Oke, kita lihat karena ini sampai IPS 2 sampai dengan ini ya. Kemarin ada beberapa presensi sudah tidak bisa lakukan kalau kelas kita kelas sudah selesai ya. Itu seperti itu. Kemudian kita lihat ini di Sinteksi Bangsa juga ya materinya. Detail kelas, kita lihat tugas yang sudah mengerjakan. Kayaknya ini ada Nah, di sini tinggal di daftar tugas ya, kita lihat. Ini kan yang hadir tidak hadir ya, seperti itu ya. Kalau dari sisi materi ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu semuanya untuk kita melihat tugas nanti bisa dilihat dari apa yang disampaikan oleh siswa di sini ya. Kalau tugas PR ya pada dasarnya sama ya. Tugas PR sama hari ini belum ada guru yang memberikan tugas. Yang kemarin juga ini siapa ini? Ada Ibu Ayi ya. Ibu Ayi sama Ibu Elis ya. Ini bahasa Indonesia. Kita lihat materi tugasnya, kita lihat detail tugasnya ya. Prosedur tag, kita pekerjaan siswa. Nah, ini contohnya. Ini ada pekerjaan siswa itu adalah bisa dilihat ya. Bisa dilihat seperti ini. Kita klik ya. Ini salah satu tugas yang diberikan siswa. Nah, ini ya yang Bu Ayi ya. Ini nggak muncul semuanya. Puasanya kurang kenceng ya, nggak muncul semuanya. Oke. Oke, contoh lain kita ini ngehang ya. Si laptopnya ya ngehang ya, nggak kuat ya. Oke. Nah, ya, nampak ya tugasnya barusan ya. Ini lagi sampai 16 Agustus ya. Sampai 10 Agustus. Kemudian lagi ini ada Mia 3 bayi juga masih di sini kita lihat kerja tugasnya masih prosedur tag. Jadi pekerjaan siswa. Kalau tadi kan kalau bedanya kalau di kelas online ada absensi kehadiran ya siswa. Kalau tugas tidak ada ya. Cuman akan melihat Bapak Ibu adalah tugas siswa saja kayak gini. Ya. Akan lihat ini misalnya Jahra Raudatul Jannah tugasnya misalnya. Ya kita akan kelihatan oh ini anak tugas seperti ini. Ya. Nah, barangkali itu Bapak Ibu semuanya gambaran teknis dari sisi yang namanya. Nah, untuk bagaimana SPI ke depannya itu adalah insya Allah nanti hari Jumat kita akan